Prasasti Yupa adalah sebuah prasasti yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Kutai. Terdapat 7 buah yupa yang memuat prasasti, tetapi baru 4 yang berhasil dibaca dan diterjemahkan. Prasasti ini menggunakan huruf Pallava Pranagari dan dalam bahasa Sanskerta, yang diperkirakan dari bentuk dan jenisnya berasal dari sekitar abad ke-5 Masehi. Prasasti ini ditulis dalam bentuk puisi anustup. Yupa Muarakaman 1 tertulis 12 baris, menceritakan silsilah Raja Mulawarman, Raja Mulawarman yang kuat, dan peradaban amat baik, dan kuasa, sekaligus cucu dari Sri Maharaja Kundungga, anak dari Aswawarman. Aswawarman ibarat dewa matahari, memiliki 3 orang putra yang sangat mulia, seperti api suci, dan Raja Mulawarman yang paling terdepan. Prasasti Yupa tertulis dengan bahasa Sanskerta, dengan huruf yang tergolong early Pallava di masa awal, dengan khas box heads, kepala aksara yang berbentuk segi 4. Kemungkinan besar, aksara Pallava merupakan aksara semisilabik, dari aksara Brahmi yang berasal dari India. Dalam prasasti Yupa, tidak tertulis secara pasti tahun dibuatnya, namun diperkirakan dibuat pada abad ke-4 sampai 5 Masehi. Srimata Srinarendrasya, Kundungasya Mahatmanah, Putro Sevafarmo Vihyatah, Vansakartaya Tansuman, Tasya Putra Mahatmanah, Trayas Traya Ivaknaya, Tesan Trayanam Pravarah, Tapo Baladaman Vita, Sri Mulawarma Rajendro, Yastva Bahu Suvarnakam, Tasya Yajnasya Yupoyam, Devijendrais Samprakalpitah. Artinya, Sang Maharaja Kundungga, yang amat mulia, mempunyai putra yang masyhur, Sang Aswawarman namanya, yang seperti angsuman Dewa Matahari, menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman mempunyai putra 3, seperti api yang suci. Yang terkemuka dari ketiga putra itu ialah Sang Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri, selamatan yang dinamakan emas amat banyak. Untuk peringatan kenduri selamatan itulah, tugu batu ini didirikan oleh para Brahmana. Yupa Muarakaman 2 merupakan yupa tertinggi di antara 7 yupa yang ditemukan, terdiri 8 baris. Menceritakan tentang Sri Mulawarman sebagai raja mulia dan terkemuka, yang telah menyedekahkan 20.000 ekor sapi untuk kaum Brahmana. Yupa ini dibuat oleh kaum Brahmana sebagai peringatan akan kebajikan Raja Mulawarman. Keadaan Muarakaman 2 masih terjaga dengan baik, dan tulisannya masih terbaca, tetapi pada baris ke-6 dan ke-7, dan bagian belakang, terdapat bercak putih. Srimad Virajakirteh, Rachna Sri Mulavarmanah Punyam, Srenvantu Vipramuhyah, Ye Canye Sadava Purusah, Bahudana Jivadanam, Sakalpaksam Sabumidananka, Tesam Punyagananam, Yupo Yanstahapito Viprai. Artinya, dengarkanlah oleh kamu sekalian, Brahmana yang terkemuka, dan sekalian orang baik lain-lainnya, tentang kebaikan budi Sang Mulawarman, raja besar yang sangat mulia. Kebaikan budi ini ialah berwujud sedekah banyak sekali, seolah-olah sedekah kehidupan atau semata-mata pohon kalpa yang memberi segala keinginan, dengan sedekah tanah yang dihadiahkan. Berhubung dengan kebaikan itulah, maka tugu ini didirikan oleh para Brahmana buat peringatan.
Yupa Muarakaman III menceritakan tentang kebesaran Raja Mulawarman, raja besar yang sangat baik budinya, dan sangat mulia. Yupa ini dibuat oleh para Brahmana, sebagai peringatan akan kebaikan Raja Mulawarman. Sri Mulavarmano Rajna, Yat Datantila Parvatam, Sadipa Malaya Sardam, Yupo Yam Lihitastayo. Artinya, tugu ini ditulis buat peringatan dua perkara yang telah disedekahkan oleh Sang Raja Mulawarman, yakni segunung minyak kental dengan lampu, serta malai bunga. Yupa Muarakaman 4 terdiri atas 11 baris pahatan, namun aksaranya telah aus, sehingga sulit untuk dibaca isinya. Sri Mato Nerpamuhyasya, Rajna Sri Mulawarmana, Danam Punyatame Kesetre, Yat Datam Vaprakesvare, Devijatibhyo, Genikal Pepyah. Vinsatir Gosahasrikam, Tansya Punyasya Yupoyam, Kaerto Viprair Ihagatai. Artinya, Sang Mulawarman, raja yang mulia dan terkemuka, telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang seperti api, bertempat di dalam tanah yang suci, bernama Waprakeswara. Buat peringatan akan kebaikan budi sang raja itu, tugu ini telah dibuat oleh para Brahmana yang datang ke tempat ini. Isi dalam prasasti Yupa menceritakan Raja Mulawarman yang memberikan sumbangan kepada para kaum Brahmana berupa sapi yang banyak. Mulawarman disebutkan sebagai cucu dari Kundungga dan anak dari Aswawarman. Prasasti ini merupakan bukti peninggalan tertua dari kerajaan yang beragama Hindu di Indonesia. Nama Kutai umumnya digunakan sebagai nama kerajaan ini, meskipun tidak disebutkan dalam prasasti, sebab prasasti ditemukan di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Dalam salah satu yupa tersebut juga telah dikatakan bahwa pada Raja Mulawarman telah melakukan sebuah upacara korban emas yang sangat banyak. Kemajuan dari kerajaan Kutai ini juga terlihat dari tanda adanya golongan terdidik. Mereka terdiri dari para golongan kesatrian dan Brahmana yang kemungkinan telah bepergian ke India atau pada pusat-pusat penyebaran agama Hindu yang ada di Asia Tenggara. Masyarakat tersebut mendapat kedudukan yang terhormat dalam kerajaan Kutai. Informasi yang ada diperoleh dari prasasti Yupa dalam upacara pengorbanan yang berasal dari abad keempat. Yupa merupakan sebuah monumen yang terbuat dari batu, berisi tulisan-tulisan mengenai Raja Mulawarman. Terdapat 7 buah yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli dalam menginterpretasikan sejarah kerajaan Kutai. Yupa dibuat oleh para Brahmana atas kedermawanan Raja Mulawarman. Dalam agama Hindu, sapi tidak disembelih seperti kurban yang dilakukan umat Islam. Dari salah satu yupa tersebut, diketahui bahwa raja yang memerintah kerajaan Kutai saat itu adalah Mulawarman. Namanya dicatat dalam yupa karena kedermawanannya menyedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Ditemukannya 7 prasasti yupa, diawali dengan penemuan 4 prasasti di Bukit Brubus, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur, pada tahun 1879. Keempat prasasti tersebut terbuat dari batu andesit, ditulis dengan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta,
dan diinventarisasi dengan sebutan D2A, D2B, D2C, dan D2D, kemudian ditempatkan di Museum Nasional, pada saat itu bernama Batavia's Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Kemudian pada tahun 1940, 3 prasasti lainnya ditemukan pada situs yang sama, dan diinventarisasi dengan nama D175, D176, dan D177, lalu disimpan di Museum Nasional.